pagi Stanas, kami dari kelompok 3 terdiri dari Mbak Aga, Mbak Ayu, Dela, Mas Idam, Mas Pria, Budi, dan saya sendiri Iklima akan mempresentasikan exercise in ACL in practice. Pada kesempatan ini, yang pertama kita disuruh membuat laporan yang berisikan list transaksi yang diterima. Kemudian menggunakan relation, kita diminta untuk menampilkan informasi terkait employee name, credit card number, departemen, acceptable transaction amount, transaction data, transaction code dan description, dan kemudian mengekstrak ke tabel acceptable trans by April. Nah, data-data ini diperoleh dari 4 tabel, yaitu acceptable code, kemudian trans April, tabel employee, dan tabel departemen. Nah, langkah yang pertama, kita membuat project-nya dulu, yaitu dengan create new project, kemudian file name-nya itu kita bisa menamakan dengan exercise chapter 1, chapter 6. Kemudian di save, this, kemudian klik yes. Nah, selanjutnya kita membuat tabel acceptable, yaitu dengan klik kanan, kemudian new, pilih table, kemudian this, pilih next. Nah, kita pilih yang acceptable codes open. Klik next. Kemudian kita pilih akses database, tetap nggak usah diubah. Next. Next. Nah, untuk name-nya kita namakan dengan acceptable underscore codes underscore 1. Save. Finish dan OK. Nah, kita bisa lihat di situ ditampilkan kode dan description. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel trans April karena yang diminta adalah transaksi bulan April. Klik kanan, new, tabel, this, next. Selanjutnya pilih trans April, trans underscore April, open, kemudian next. Kita pilih Excel file, next, next. Untuk namanya kita namakan dengan trans underscore April underscore. Oke. Finish. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat tabel employee. Klik kanan, new table, next. Kemudian kita pilih employee CSV, kemudian open, next. Nah, kita pilih yang delimited text file. Selanjutnya next. Nggak usah diubah ya, kemudian next. Kita pilih file name-nya employee underscore exercise. Save. Kemudian untuk name-nya kita ubah oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel departemen. Klik kanan, new, table, next, sama seperti membuat tabel yang tadi. Kemudian kita pilih
company departemen txt, open, next. Kita pilih yang delimited text file, next. Kemudian kita pilih tab agar memunculkan terpisah antara field 1 dengan field 2. Kemudian next. Kita namakan dengan company underscore departemen underscore 1, save. Kemudian kita ganti nama dengan department codes. Kemudian next, finish, oke. Nah, demikian membuat 4 tabel. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah kita mempersiapkan dari keempat tabel ini agar dapat direlasi satu sama lain. Yang pertama kita akan membuat tabel transaksi April yang acceptable. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita samakan dulu format kode yang ada di transaksi April dengan kode yang ada di acceptable codes. Nah, di acceptable codes ini kita bisa lihat di edit terus kemudian table layout. Format kodenya adalah kategori ASCII dengan panjang karakter 50 karakter. Sedangkan di transaksi April kodenya itu ada dengan format number dengan panjang 7 karakter. Sementara panjang karakter kodenya sendiri hanya 4 karakter. Oleh karena itu pertama kita harus menyamakan format dari kode yang ada di transaksi April dengan kode yang ada di acceptable codes. Caranya yang pertama adalah klik 2 kali di codes, kemudian tipe numericnya kita ganti dengan ASCII. Kemudian kita accept entry. Nah, kemudian kita buat new expression. Kita buat nama kolom yang baru, namanya kode sub. Kemudian di value-nya kita masukkan rumus substr, buka kurung, altrim, buka kurung, codes, tutup kurung, 1,4. Jadi kita nge-trim kolom codes dimulai dari karakter 1, karakter pertama, dan kita ambil 4 karakter. Kemudian tutup kurung, dan kita accept entry. Muncullah di sini ada satu kolom baru bernama kode sub kategori ASCII dengan panjang 4 karakter. Hal yang sama kita lakukan juga di acceptable codes. Nah, di acceptable codes kita juga sama lakukan dari edit, table layout, kemudian kita add new expression. Di namanya kita buat kode underscore sub underscore acc atau acceptable. Kemudian rumusnya sama, substr, buka kurung, altrim, buka kurung, codes, tutup kurung, 1,4 tutup kurung. Kemudian kita accept entry. Nah, di sini hasilnya juga sama formatnya, bahwa dia formatnya ASCII dengan panjang karakter 4. Kemudian kita relate data trans April dengan acceptable codes. Caranya klik data, relate table. Oke. Terus kemudian add table. Kita tambahkan acceptable codes. Kemudian kita tarik dari kode sub ke kode sub yang acceptable. Terus finish. Nah, selanjutnya kita memunculkan kode yang di acceptable codes. Caranya klik codes, kemudian klik kanan, add columns. Nah, di sini from table kita pilih dari acceptable codes, kemudian kita pilih yang kode sub acceptable, terus klik OK. Di sini muncul kode yang acceptable. Nah, kode ada di bagian kosong ini adalah kode-kode yang tidak ada di dalam tabel acceptable codes. Untuk menghilangkan bagian yang hilang ini, kita klik kanan, kemudian quick filter, dan pilih not equal.
Nah, sehingga ini adalah seluruh transaksi yang acceptable berdasarkan acceptable codes. Bagaimana menghitung jumlah recordnya? Kita klik Analyze, Count Records, kemudian langsung klik OK. Maka muncul di sini jumlahnya adalah 186 record. Tabel ini kemudian kita ekstrak, pilih data, ekstrak, kemudian to kita pilih trans_April_acceptable. Kemudian kita klik OK. Ini kita klik No. Jadi yang di sini adalah seluruh transaksi yang hanya acceptable. Nah, kemudian kita juga harus menghubungkan tabel ini dengan tabel employee dan tabel company department. Kita harus mempersiapkan tabel employee dengan tabel company department. Kode yang menghubungkan antara employee dengan company department ada di employee number dengan department codes. Nah, namun formatnya berbeda. Oleh karena itu sama dengan yang sebelumnya, kita harus samakan formatnya dulu. Nah, di sini kita edit table layout. Kemudian di employee number kita klik 2 kali. Tipenya kita ganti ke ASCII. Kemudian kita accept entry. Kita close. Di company department juga sama, kita edit table layout. Department code-nya kita ubah dari print, kita ubah ke ASCII. Terus kita accept entry. Nah, ternyata data di department code hanya digit pertama yang menggambarkan dari department code. Nah, digit pertama di awal ini juga terdapat di employee number. Maka seluruh employee number dengan digit pertama 0 itu berada di departemen administratif. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan trimming untuk mengambil digit pertama dari kode-kode tersebut. Caranya kita lakukan klik edit, table layout, kemudian add new expression. Namanya kita buat department_codes_sub. Kemudian default value-nya kita rumusnya sama, substr, buka kurung, all trim, buka kurung, department_codes, tutup kurung. Kita ambil karakter dari karakter pertama dan kita ambil satu karakter, terus tutup kurung. Terus accept entry. Nah, muncullah di sini department code sub dengan panjang satu karakter. Terus kita close. Di employee number juga sama. Kita klik data, kita klik edit, table layout, kemudian add new expression. Namanya kita buat employee number underscore sub, terus default value-nya substr, buka kurung, alt trim, buka kurung, employee number, tutup kurung, 1,1, tutup kurung. Kemudian kita accept entry. Nah, setelah ini maka 3 tabel, yaitu transaksi April acceptable, employee, dan company department sudah siap untuk direlasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya dari ketiga tabel tersebut akan direlasikan melalui menu data, kemudian relate table, klik, maka akan muncul baru 2 tabel ya, kita add tabel lagi. Nah, kita masukin company department, add, sama employee, add. Kemudian kita relasikan antara card number ke card number yang ada di tabel employee. Kemudian employee number sub yang sudah kita trim tadi ke departemen kode sub yang sudah ditrim juga agar relate. Kemudian finish. Nah, maka semua tabel yang sudah kita buat tadi sudah terrelasi dengan benar. Kemudian kita ekstrak melalui menu data, kemudian ekstrak data, lalu kita pilih field. Nah, ekstrak field, lalu kita pilih sesuai soal yang mana saja yang akan masuk ke tabel baru, yaitu
di employee dulu, nama terdiri dari first name last name, kemudian card number, lalu kita cari ke company departemen, kita masukkan departemennya, kemudian kita masukkan ke trans April acceptable, pilih trans date, kemudian kode dan description, lalu OK. Kemudian kita simpan filenya di nama acceptable, kemudian trans by employee April, kemudian OK. Lalu akan muncul tabel baru yang sudah terrelasi. Kemudian kita ekstrak dengan format Excel melalui menu data, export to other application, kemudian export as Excel, lalu format namanya disamain seperti tadi, jadi acceptable, trans by employee April, lalu OK. Oh ya, sebelumnya kita harus memilih export field-nya dulu yang akan dimasukkan. Yang kita pilih sama ya seperti yang sebelumnya tadi. Jadi ada first name, last name, card number, departemen, transaction date, codes, dan description. Lalu OK. Kemudian OK. Maka file akan terekspor di directory C, ACL data, sampel data. Bisa kita copy, kemudian kita paste di Windows Explorer. Nanti akan muncul data Excel-nya. Enter. Nah, muncul paling atas menu Excel-nya. Hari yang cerah ya. Setelah dibuka maka akan ada tampilan seperti yang ada di ACL tadi, namun dalam format Excel yang terdiri dari first name, last name, card number, departemen, transaction, kemudian kode dan deskripsi. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kita perlu memahami bahwa ada beberapa transaksi yang sebenarnya dia masih memiliki kode nggak di acceptable ataupun di acceptable. Jadi transaksi ini sebenarnya membutuhkan approval, tetapi sebenarnya juga dia tidak dilarang kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Pertama, kita perlu untuk menginput table unacceptable. Caranya dengan diklik new, kemudian table. Data unacceptable sebenarnya sudah ada di database. Kita tinggal cari saja, nama filenya adalah unacceptable. Nah, ini unacceptable code.txt, open. Next. Nah, kita memilih delimited text file. Next. Kemudian, nah karena ini masih belum beraturan tabelnya, maka kita menggunakan field separator yang koma. Dan jangan lupa kita perlu yang tab maksud saya, dan jangan lupa diklik use first row as field name.
supaya nanti untuk code sama deskripsinya itu menjadi judul dari kolomnya. Kemudian diklik next. Dan kita kasih nama sesuai yang tadi, unacceptable code underscore 1. Save. Next. Dan klik finish. Nah, setelah itu, yang perlu kita ingat, untuk yang code unacceptable code ini masih mengalami masalah seperti yang tadi, makanya kita perlu melakukan edit dulu table layout. Kemudian code di sini masih numerik, kita ubah dulu menjadi ASCII. Caranya tinggal diganti tipenya menjadi ASCII. Oke, dan juga kita perlu melakukan format layoutnya juga. Caranya sama, edit table layout. Kemudian kita klik add new expression, sama seperti tadi, ini code tab, kemudian underscore and acceptable. Maksudnya itu adalah unacceptable code. Rumusnya sama seperti yang tadi, sub str, kurung buka, alt-3, kurung buka, code, harus sama ya, code 1,4. Kita samakan dengan code di tabel yang lain supaya bisa direlasikan. Klik accept entry. Oke, setelah itu kita masuk ke tabel transable. Karena di transable ini sudah ada relasi yang dengan acceptable, maka kita menambahkan relasi untuk dengan tabel unacceptable. Caranya klik data, kemudian kita relate table. Nah, sudah ada sebelumnya ya, kita tambahkan a table dari unacceptable code. Add, oke, kita klik, kemudian kita hubungkan code sub di tabel transable ke tabel unacceptable code, khususnya di code sub ini. Nah, untuk memilih mana transaksi yang belum diklasifikasikan baik dia acceptable atau unacceptable code, kita melakukan filter. Caranya adalah diklik filter di situ, kemudian kita masukkan rumus atau expression. Pertama kita pilih dulu yang acceptable, terus kita tambahkan yang acceptable code, kemudian kita tambahkan sama dengan tanda petik, spasi, tanda petik, kurung tutup, and, kemudian yang unacceptable, kita klik unacceptable-nya dulu, kemudian code sub non acceptable sama dengan kurung tanda petik 2, spasi tanda petik, kurung tutup, selesai. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa jumlahnya, kita lakukan analyze, kita count record. Oke. Nah, muncul di situ ada 88 record yang merupakan transaksi yang perlu kita lakukan approval. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 3. Soalnya, jadi instruksinya adalah diminta untuk mengekstrak semua transaksi yang membutuhkan approval. Caranya bagaimana? Jadi dari data yang sudah kita dapatkan dari jawaban nomor 2 tadi kita ekstrak. Caranya adalah kita klik data, kemudian ekstrak data, kemudian pilih ekstrak field, add all, klik OK. Nah, kemudian di if-nya kita tambahkan rumusnya sama kayak tadi, jadi from table-nya diganti acceptable codes, kemudian buka kurung, acceptable codes-nya dipilih yang pertama, terus ditambahkan rumus sama dengan tanda petik, spasi, tanda petik, kurung tutup, and kemudian from table-nya diganti lagi menjadi unacceptable codes, pilih yang code sub NACC, sama dengan tanda petik, spasi, tanda petik, kurung tutup. Nah, tujuannya apa? Oke, klik OK dulu. Kemudian tujuannya kita tulis Trans-April need approval.
klik OK. Nah, seperti yang dilihat pada tabel berikut, ini merupakan kategori transaksi yang masih membutuhkan approval. Jumlahnya ada 88 records. Demikian untuk soal nomor 3, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 4, di sini ditanyakan di Trans April, ada berapa persen pegawai yang melakukan transaksi kartu kredit yang unacceptable. Nah, di sini kita lihat dari transaksi April. Nah, kemudian pada kode kita add column, klik kanan add column, kemudian di sini dari from table kita ambil dari yang unacceptable kode. Ya, kemudian yang kita klik OK yang kode sub ACC. Nah, di sini masih kosong, kemudian kita klik kanan quick filter dan yang kita pilih not equal. Ya, di sini kita lihat jumlahnya ada berapa dari analyze count records. Oke, langsung, dan di sini ada 7. Nah, kita di sini ditanyakan ada berapa dari bulan ada berapa pegawai gitu ya. Jadi kita lihat dari employee-nya. Ya, ternyata di sini ada 200. Jadi pegawai yang melakukan transaksi kartu kredit yang unacceptable itu ada 7/200 pegawai, berarti ada 3,5% pegawai yang melakukan transaksi unacceptable. Itu jawaban untuk nomor 4, kemudian untuk nomor 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah bagaimana kita menggunakan ACL untuk meng-email hasil yang kita sudah buat tadi. Nah, sebelum masuk ke jawaban nomor 5, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana kita bisa membuat ACL ini dibuka tanpa kita harus punya aplikasi ACL. Nah, caranya adalah kita klik data, kemudian klik report. Untuk di header, di menu main, kita isi terserah, misalkan exercise chapter 6. Kemudian di output, diklik output, to-nya kita ganti file, kemudian file type kita ganti HTML, kemudian namanya ini kita buat sama aja ya, exercise chapter 6, tapi spasinya diganti underscore. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul do report default view. Nah, ini udah jadi. Kita cek di file explorer. Nah, di sini ada di sample data files ada exercise chapter 6 HTML. Nah, ini kalau kita klik, coba diklik 2 kali. Nah, ini kita bisa buka pakai browser apa aja, bisa Chrome atau Mozilla, atau mungkin kalian pakai Safari. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi tanpa kita punya ACL, kita bisa membuka hasil yang sudah diproses di ACL tersebut. Nah, kemudian untuk untuk mengirim email melalui ACL, kita kembali lagi ke aplikasi ACL. Kita klik tools, kemudian notify by email. Nah, kita tinggal isi pengirimnya siapa, masukkan passwordnya. Misal pakai email teman kami, kemudian passwordnya diisi. Mailbox page ini kita isi bebas, terserah. Misalkan pilih di desktop. Kemudian to ini ditujukan ke siapa, misalnya ke email yang lainnya. Kemudian CC, BCC ini kosongin aja, nggak masalah. Subjek bebas, bisa diisi apa aja. Kita coba misalkan exercise chapter 6. Teks ini juga bebas, bisa diisi apa aja. Kemudian untuk attachment, kita pilih file yang mau kita kirim. Bisa kita kirim satu ACL semuanya dengan pilih yang ACL chapter 6, atau mau pilih salah satu. Nah, ini kita coba pakai yang acceptable trans by employee April. Klik open, kemudian diklik
Oke. Nah, terkadang di aplikasi ini agak susah ya untuk notify by email ini. Jadi, bisa juga kita menggunakan Gmail biasa atau email yang lainnya untuk mengirim by mail dengan mengattach salah satu folder yang mau kita kirim atau keseluruhan ACL yang mau kita kirim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Semoga membantu. Selamat siang.